Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan ekosistem pantai berbatu, berpasir, dan berlumpur. Jadi, perkenalkan dulu dari kelompok 4 ini yang terdiri dari Ulfika Agustina Ningsi 1840102027, Mardi Ince 1840102034, Muhammad Safarudin 1840102042, dan Sherly Erlina 1840102085, dan yang terakhir Rizwan 1840102091. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Safarudin. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tema tentang ekosistem pantai berbatu, berpasir, dan berlumpur. Dan langsung saja, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi kita harus tahu bahwa ada komponen biotik hidup dan juga komponen abiotik tidak hidup yang terlibat dalam suatu ekosistem ini. Yang kedua, komponen ini tentunya saling mempengaruhi. Contohnya saja hubungan hewan dengan air. Nah, selanjutnya, apa itu ekosistem pantai? Ekosistem pantai adalah ekosistem yang ada di wilayah perbatasan antara air laut dan daratan, yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai, sedangkan komponen abiotik pantai terdiri dari gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Imar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Safarudin, yaitu definisi pesisir. Istilah pantai sering rancu dalam pemakaiannya antara pesisir coast dan pantai shore. Definisi pesisir adalah daerah daratan di tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air laut. Sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Selanjutnya, daerah daratan. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan dimulai dari batas garis pantai. Daerah lautan adalah daerah di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis sudut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Sherly Erlina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saudari Mardince. Garis pantai. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai pasang surut air laut dan erosi yang terjadi. Sependan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Shirley. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen ekosistem. Ekosistem disusun oleh dua komponen, yaitu lingkungan fisik atau tidak hidup atau komponen abiotik dan berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik. Berbagai jenis makhluk hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi satuan-satuan makhluk hidup dan ekosistem. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang keberlangsungannya kehidupan organisme tersebut. Komponen abiotik meliputi air, suhu, cahaya matahari, tanah, hara mikro, kelembapan, derajat keasaman atau pH, serta topografi. Selanjutnya, komponen biotik. Komponen biotik meliputi semua jenis makhluk hidup yang ada pada suatu ekosistem. Menurut perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Organisme yang berperan sebagai produsen adalah semua organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Organisme ini disebut organisme autotrof, contohnya adalah tumbuhan hijau, sedangkan organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri ialah heterotrof, berperan sebagai konsumen. Indikator di wilayah pesisir dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, pasang surut. Yang kedua, gelombang. Yang ketiga, salinitas dan suhu. Jenis pantai. Jenis pantai ada pantai berbatu. Pantai berbatu merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras seperti batuan beku atau sedimen yang keras atau secara umum tersusun oleh bebatuan. Keadaan ini berlawanan dengan penampilan pantai berpasir dan pantai berlumpur yang hampir tandus. Dari semua pantai, pantai ini memiliki berbagai organisme dengan keragaman terbesar baik untuk spesies hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, jenis pantai berpasir. Pantai berpasir merupakan lingkungan yang sangat dinamis, di mana struktur fisik habitatnya digambarkan dengan adanya interaksi antara pasir, gelombang, dan pasang surut air laut. Pantai berpasir merupakan salah satu jenis pantai yang dinamis karena kemampuannya untuk menyerap energi gelombang. Energi gelombang ini dikeluarkan melalui pergerakan airnya yang membawa pasir pantai keluar wilayah pantai pada saat gelombang besar dan membawanya kembali ke wilayah pantai pada saat gelombang dalam keadaan tenang. Selanjutnya, jenis pantai berlumpur. Pantai berlumpur ini merupakan pantai yang lebih terlindung dari gerak ombak. Keduanya cenderung mempunyai butiran yang lebih halus dan mengakumulasi lebih banyak bahan organik sehingga menjadi berlumpur. Pantai berlumpur memiliki substrat yang sangat halus dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Pantai berlumpur tidak dapat berkembang dengan hadirnya gerakan gelombang. Karena itu, pantai berlumpur hanya terbatas pada daerah intertidal yang benar-benar terlindungi dari aktivitas gelombang laut terbuka.
Sekian dan terima kasih dari presentasi kami.